Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apalagi yang kamu tunggu dari saya? Ya kira-kira sudah ada yang muda, yang tua tidak dibutuhkan lagi. Namun ternyata kelapa muda dibutuhkan, kelapa tua juga dibutuhkan. Kalau mau selera cari kelapa muda, mau santan dan minyak cari kelapa tua. Betul atau tidak? Kelihatannya saya sudah tua, tapi sebenarnya masih muda. Arif yang kamu lihat sudah tua, tapi Arif yang kau tidak lihat masih muda. Kenapa boleh tahu? Baterai. Misalnya baterainya juga mesin mati-mati. 2 jam Sudah diesel. Yang tersembunyi di balik yang lahiriah ini, batin dan semangat, landasi akidah, keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, kekuatan batin masih mempengaruhi dan menguatkan yang lahiriah walaupun sudah lemah. Saya datang tentu dari jauh, dari Mas Copak Maros bersama Pak Birokestra orang Maros. Bahkan kemarin sama si ke Sulawesi Tenggara, saya penuhi undangan pernikahan dan silaturahim. Saya menyeberang Teluk Bone, berenang di Teluk Bone pakai feri. Jalan kaki dari Katoy Tobako, Tanjung Tobako ke Kota Kulaka, namun pakai mobil. Alhamdulillah, tiba kembali tempat dengan selamat. Demikianlah hendaknya yang kita harus jaga dan kita pelihara bersama. Lebih baik kelihatannya tua tapi masih muda, daripada kelihatannya muda tapi sudah tua. Lebih baik kelihatannya bodoh tapi pintar, atau pintar tapi bodoh. Kelihatannya miskin tapi kaya, lebih baik daripada kelihatannya kaya tapi miskin. Kelihatannya pemimpin, tapi yang sebenarnya masih perlu dipimpin. Dan begitulah seterusnya. Anak-anakku yang diwisuda, harapanku jadilah generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi Rabbul Alamin. Rasulullah SAW adalah manusia Qur'an yang merubah peradaban dunia. Dari kaum yang biadab menjadi hamba yang sangat mulia dan terhormat karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain tidak, hanya dengan Al-Qur'annya semata. Insya Allah dengan manusia Qur'ani bahkan ada jaminan. Sama saja dicela, dihina dan dipuji, sama saja. Dipuji dan dihina sama saja. Kaya dan miskin, miskin dan kaya, tetap menjadi hamba yang rahmatan lil alamin. La yakhafuna lawmata laim, zalika fadlullah yu'ti man yasha.
Hamba Allah yang tidak takut dicela oleh siapapun, dan itu adalah karunia dari Allah. Yang tidak punya rasa takut untuk dicela dan dihina dalam kebenaran adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya. Saudaraku semua, anakku semua, bahkan kebanyakan adalah cucuku semua di segi usia dan umur. Karena anak pertamaku yang kini berbaring di rumah sakit holistik di Purwakarta, Dr. Muzakir Arif, mohon didoakan agar kembali diberi kesembuhan. Kini sudah berusia 55 tahun. Begitu juga dengan adik-adiknya. Hadir anak bungsuku dari ibu pertama, Mufasir Arif, yang alhamdulillah kini kuberi amanah menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat, walaupun saya tetap berada di belakangnya dan selalu siap menerima bimbingan dan petunjuk. Sekali lagi, marilah menjadi generasi Qur'ani. Bila menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang mencintai dan dicintai. Catat itu. Jangan hanya bertepuk sebelah tangan kata orang. Mencintai tapi tidak dicintai, atau dicintai tapi tidak mencintai, itu berarti mengkhianati diri sendiri. Sekali lagi, hidupkanlah iman di hatimu dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dari segala-galanya, sehingga kita selalu melihat yang baik. Tanpa yang buruk pun sekalipun kita bisa lihat yang baik dan bersangka baik. Kalau ini bisa kita capai, adalah puncak nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha, dan tak ada jalan lain kecuali hanya dengan beriman kepada Al-Quran. Innal huda hudallah. Sungguh petunjuk Allah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi selain kebenaran kecuali kesesatan. Ekstrim kebenarannya tapi di firman Allah tidak bisa dirubah. Apalagi sesudah Al-Quran kecuali kesesatan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Maka bersyukurlah, banggalah kalau bisa dikatakan bangga dengan Al-Quranmu. Di situ adalah kebenaran yang tidak bisa ditutupi. Firman Allah berbunyi, walau ittawal haqqu lil batil. Seandainya hawa nafsu mengikuti kebatilan, ditundukkan oleh kebatilan, kebenaran ditundukkan oleh kebatilan, la fasadatis samawati wal ardu ma fihin, hancur langit dan bumi dan segala apa yang ada. Ternyata dunia tetap berkembang dan tetap terpelihara berkat kebenaran tetap di atas dari segala-galanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kamu hafal Al-Quran 30 juz, nikmat yang luar biasa. Maka dia bapu tambah tak mana sebuah almarhum baca dikurangi, apalah dikurangi, kemana dikotuh aja nah, dan kamu sapa yang lain, semua sudah ada di situ. Kebenarannya ini mimpi dan hayalan, tapi terbukti saudara. Hanya disuruh hafal Al-Quran, dan saya menyelesaikan hafalan di usia 18 tahun dan tetap kupelihara sampai sekarang. Alhamdulillah. Kayak manusia yang tidak berijazah selembar ijazah sekalipun, tidak punya ijazah selembar pun, tetapi menandatangani ribuan ijazah. Satu keanehan dan keajaiban, tapi itu fakta yang tidak bisa dibantah. Mana tahu di TK Pak, TK kok dulu kereta, TK setelah maris ineramu pemari DC. Tapi akhirnya saya cepat ditarik karena dia, kalau saya mau makan tunjuk ini dan sebagainya, ngecek kereta batu ya nah Ustaz. Namun akhirnya berkat bimbingan di bawah naungan Al-Quran, alhamdulillah wa syukurillah, saya pimpin pesantren Darul Istiqamah setelah orang tua dan yang saya dampingi kurang lebih 40 tahun, aman dalam dan luar.
bahkan aman, mendapat dukungan dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kesana kemari mencontoh ini dan ini, tapi cukup dengan bertolak dengan Al-Quran, kitab yang mulia, apalagi dengan nilai rahmat dan berkah yang ada padanya. Rahmatu Rabbi khairun mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu di atas dari segala-galanya, dari segala apa yang mereka capai berupa materi dan non materi dari pihak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapanku kepada hafid dan hafidah yang sudah diwisuda. Selain jangan berhenti murajaah, baca dan baca terus. Al-Quran bisa lebih cepat, hafalan bisa cepat hilang daripada tadi. Dilihat seorang kambing, seorang unta, bila tidak selalu dibaca dan dihafal. Saya bisa pastikan kalau ada hafid dan hafidah, sudah 3 hari 5 hari sepekan tidak membaca Al-Quran, sebagian hafalanmu sudah hilang. Sudah hilang hafalanmu. Al-Quran kalau tidak dibaca akan hilang, meninggalkan engkau sebagai tanda dan bukti tidak ada kesyukuranmu dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hafal Al-Quran lain tidak adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kunta tarju ayul kailaka illa rahmatan min rabbik. Engkau Muhammad sendiri kepada Nabi sendiri tidak pernah mengharap-harap akan mendapat Al-Quran kecuali rahmat dari Tuhanmu. Pamasih nami puang Allah Ta'ala si mata-mata. Hargai itu rahmat. Hargai itu rahmat. Rahmat segala-galanya. Satu biji yang keras rasanya batu dimasukkan di tanah, pelan-pelan tumbuh seperti diri, akhirnya berkembang menjadi pohon yang besar, bercabang, beranting, berdaun, berbunga, berbuah, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setitik air, semua manusia asal kejadiannya setitik air, di luar dugaan. Kenapa menjelma menjadi manusia yang hebat, yang berilmu, berpangkat, berjabatan, kaya, luar biasa, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah rahmat Allah. Bagaimana mendapat rahmat Allah? Catat dan catat baik-baik saudaraku. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah dekat kepada orang yang suka berbuat baik. Dekat kepada orang yang suka berbuat baik. Nah, kemudian yang inca membaca pemasihna puang Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil pun akhirnya. Kamu akan menjadi generasi pengganti generasi yang telah mendahuluimu. Kamu akan menjadi generasi pemimpin pejabat. Tidak mustahil dia telah menjadi kepala desa, pak camat, bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun tidak mustahil. Karena hampir semua presiden anak Pak Galut Tonji dari desa juga, di luar dugaan akhirnya menjadi kepala negara 01 yang berkibar dan menakjubkan. Inilah manusia, makhluk yang sangat mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila Allah merahmatimu dan memberkatimu, hanya karena rahmat Allah lah semata aku akui saya datang di sini dengan segala kekurangan dan kelemahan, dan terbukti kelihatannya tua tapi masih muda barangkali. Insya Allah. Apalagi kalau sudah sampai memberi, lebih baik, lebih membahagiakan daripada menerima. Allah Akbar, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dicela, dihina, lebih membahagiakan daripada dipuji dan dipuja. Bahkan kita sambut astagfirullah, itu bukan pada tempatnya, karena kami adalah manusia yang tidak luput dengan segala kehilapan dan kekurangan. Kau batasi sebelum terpaksa saya berhenti. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Walaupun tadi tertentak juga kaget, untuk apa lagi saya disuruh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.